Dukung terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Jumat 4 Juni 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Pontianak Wilayah Kerja Ketapang menjelaskan temuan pemalsuan surat keterangan rapid antigen yang digunakan seorang oknum penumpang kapal feri Ketapang Semarang yang viral beberapa waktu lalu. Surat keterangan rapid antigen palsu ini diketahui ketika pemeriksaan di pos pengecekan Pelabuhan Sukabangun Ketapang. Diketahui ada seorang oknum penumpang yang tidak terdaftar di sistem saat cek barcode surat tersebut. Setelah diusut, surat yang mengatasnamakan Puskesmas Mulia Baru ini ternyata surat antigen negatif palsu yang dibuat oknum tersebut untuk keperluan pribadi dengan alasan menghemat uang dan waktu. Oknum tersebut akhirnya meminta maaf kepada pihak Puskesmas Mulia Baru dengan mengirimkan permintaan maaf melalui media sosial. Syarif Sadik selaku petugas KKP Wilayah Kerja Ketapang mengatakan oknum tersebut sudah ditangani sepenuhnya oleh pihak KKP Semarang. Pada waktu itu kan pas keberangkatan dari Maperi ke Semarang, kita setiap satu penumpang itu kan kita validasi. Pada saat yang bersangkutan itu kita validasi, ternyata dia itu kan kembar. Yang satunya oke gitu loh. Tapi yang satunya begitu kita validasi, kita scan pakai scan barcode-nya, tidak ditemukan expired gitu kan. Itu jadi dari bulan Maret. Dan juga kita tidak validasi gitu kan. Udah kita cek tidak validasi. Ternyata sampai kita cek juga ke Puskesmas Mulia Baru tempat pengeluaran suketnya itu juga tidak ditemukan bahwa ternyata batu itu kan palsu. Tapi ternyata karena saking ramainya penumpang yang bersangkutan lolos ke Semarang. Tapi kita langsung koordinasi dengan KKP Semarang. Ternyata yang bersangkutan ketangkap di Semarang. Gitu. Sampailah heboh, yang mungkin agak viral sedikit lah kejadiannya seperti itu. Ternyata yang bersangkutan itu bukan dari oknum puskesmasnya yang mengeluarkan pemalsuan, ternyata dia sendiri yang mengubahnya. Artinya itu dia membuat secara pribadi dan tidak untuk diperjualbelikan? Iya, enggak, hanya pribadi, karena dia kan sama-sama mau ke Semarang sama kembarannya itu kan. Maksudnya dia enggak ada untuk mencari keuntungan, hanya untuk pikiran tadi menghemat biaya untuk berangkat ke Semarang aja itu. Enggak ada tujuannya misalnya untuk perjualbelikan itu enggak ada. Ya kita sih kalau yang di pelabuhan pernah sebelum ini satu kali, cuman ternyata itu dia juga tertipu. Ada oknum yang bermain di situ mungkin, tapi yang bersangkutan tidak berangkat. Kita beri nasihat bahwa ini risikonya begini, ya enggak jadi berangkat. Untuk sanksi sendiri Pak, biasanya kalau terjadi hal-hal seperti ini apakah tidak jadi berangkat atau seperti apa sanksi? Ya kalau kita tetap sanksi kita untuk sementara kita tetap tidak izinkan dan kita tidak validasi bahwa dia tidak berhak keluar dari Kalimantan gitu, Kalimantan Barat khususnya. Karena risikonya lebih besar. Kita menipu misalnya untuk keberangkatan kita, tapi risikonya yang ditinggalkan akan lebih banyak, dampaknya lebih parah kan begitu. Hanya kita untuk jadi saya harap marilah kita tegakkan aturan pemerintah itu dengan tujuan untuk kebersamaan kita. Satu aman, insya Allah semuanya aman. Tapi kalau kita sudah menipu, ya bukan menipu diri kita sendiri, keluarga juga kita mungkin bisa tertipu. Itu yang kopi di tempat kita ini misalnya tidak mengenalnya ya seperti itu gitu loh. Ada oknum-oknum yang menyepelekan. Itu risikonya dampaknya lebih tinggi. Tapi kalau kita mengikuti anjuran pemerintah, ya insya Allah mungkin masalah COVID-19 ini bisa kita tekan. Gitu untuk apa? Ya risikonya tetap besar lah. Kalau
kami juga nggak berani, maka kakak wilayah kerja Ketapang, baik itu karena kita punya pos juga di bandara, itu sangat kita ketat. Baik yang datang maupun berangkat itu kita periksa betul-betul, karena risikonya lebih besar. Syarif menghimbau kepada masyarakat agar tidak memalsukan surat keterangan rapid antigen karena hal tersebut bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, pemalsuan juga akan diketahui karena terhubung dengan sistem. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Penemuan hiu paus yang terdampar di perairan Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang beberapa hari kemarin diperkirakan mati akibat kelelahan serta luka di bagian pergelangan ekor. Hiu paus ini menjadi penemuan pertama dan akan digunakan sebagai bahan penelitian petugas. Seperti inilah video dan foto kiriman warga saat seekor hiu paus dewasa berkelamin jantan ditemukan terdampar di pesisir desa Pulau Kumbang, Kabupaten Kayong Utara. Ikan dengan nama ilmiah Rhincodon typhus ini diperkirakan mati akibat kelelahan saat mengarungi lautan, hingga akhirnya terdampar mengikuti pasang surut air yang sebelumnya telah lemah akibat luka yang cukup besar di bagian pergelangan ekor. Nah, berdasarkan data di lapangan, hasil cross-check teman-teman ditemukan bahwa ada bekas beberapa luka, diantaranya itu di bagian pergelangan. Mungkin itu disebabkan luka lama yang belum kita ketahui secara pasti. Dan berdasarkan informasi juga di lapangan juga disampaikan bahwa dari informasi masyarakat bahwa itu ditemukan terdampar pada pagi hari. Nah, dan kondisi untuk kalau dilihat dalam satu kondisi untuk keadaan pasang surutnya, ya memang benar sekali pada saat malam mungkin dia pasang dan saat pagi dia surut. Pihak BKSDA juga menegaskan bahwa penemuan ini menjadi yang pertama di perairan Kayong Utara dan perairan Kabupaten Ketapang. Hiu paus ini akan menjadi dasar penelitian bagi petugas di lapangan terkait jalur migrasi dan makanan ikan yang berstatus apendik 2 ini. Nah, ini bisa disampaikan bahwa untuk di wilayah Kabupaten Kayong Utara ini merupakan temuan pertama. Nah, sebelumnya sempat ditemukan tapi di daerah bagian utara yaitu daerah Jawa. Dan memang bukan habitatnya di sini, Pak? Kalau untuk habitat kita belum mengetahui secara pasti. Tapi ya kalau kita melihat dari analisa kasar kemungkinan besar ya area yang dimaksud dalam kata arti untuk wilayah Kalimantan sendiri memungkinkan itu untuk feeding trialnya atau feeding area makan. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Akses jalan masuk di Penapat Dusun Lingga Barat, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya rusak. Warga berharap pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dapat kembali melanjutkan pembangunan jalan sehingga aktivitas warga lebih mudah. Inilah akses jalan masuk di Penapat Dusun Lingga Barat, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Jalan ini merupakan satu-satunya akses jalan yang dilewati oleh warga setiap hari untuk melakukan aktivitas bekerja maupun aktivitas lainnya. Jalan yang penuh lubang disertai genangan air membuat jalan ini susah dilewati warga. Bahkan tidak sedikit warga jatuh saat melintas karena licin. Tidak hanya jalan rusak, kapasitas jalan yang masih belum sepenuhnya dibangun membuat kendaraan roda 4 tidak bisa masuk sampai ke dalam perkampungan. Akibatnya, membuat warga terpaksa mengangkut barang belanjaan dan bahan bangunan lainnya hanya menggunakan roda 2 saja. Warga mengaku jika selama ini mereka sangat terganggu dengan kondisi seperti ini. Warga berharap agar pemerintah kabupaten dan desa bisa kembali melanjutkan pembangunan jalan di Kampung Penapat. Saya khususnya warga Penapat di sini ingin memberitahukan kepada pemerintah bahwa jalan kami di sini khususnya jalan Penapat ini sangat memprihatinkan. Karena banyak kondisi jalan yang rusak dan banyak sekali lubang-lubang di jalan yang menghalangi akses para masyarakat di sini yang ingin melintas. Jadi saya
mewakili masyarakat di sini ingin pemerintah memperhatikan kondisi keadaan kami di sini. Dan khususnya jalan kami di sini, dulu sih pernah ada bantuan jalan, cuma kan setiap tahunnya tuh pasti ada sekali, cuma jarang dilakukan. Warga juga berharap agar pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Kuburaya, lebih memperhatikan pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, karena masih banyak wilayah atau kampung lainnya belum memiliki akses jalan yang bagus. Dari Kuburaya, di Tauktari Mauludea, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.